Shalom, semoga kita dalam keadaan yang baik. Saudara, kali ini saya akan mengajak saudara semua untuk mempelajari satu topik yang sangat bermakna dalam hidup kita. Topik yang saya maksudkan itu ialah keselamatan. Apakah yang dimaksudkan dengan keselamatan? Keselamatan merupakan perihal selamat, kesejahteraan, atau keamanan. Keselamatan juga bermaksud keadaan yang terlindung daripada bahaya atau masalah. Kata atau istilah keselamatan ini boleh digunakan atau dipahami dalam pelbagai macam pengertian. Namun, kali ini saya akan menjelaskan istilah ini secara sederhana sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab, yaitu keselamatan yang ditawarkan oleh Allah kepada manusia melalui Yesus Kristus. Kita akan mempelajari 3 perkara melalui topik ini. Yang pertama, apakah makna keselamatan bagi manusia? Makna pertama keselamatan bagi manusia ialah memberi hati yang baru. Yehezkiel pasal 36 ayat 26 mengatakan, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Makna kedua keselamatan bagi manusia ialah memberi kelahiran baru. Yohanes 3 ayat 3 mengatakan, Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Makna ketiga keselamatan bagi manusia ialah ciptaan baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 mengatakan, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Makna keempat keselamatan bagi manusia ialah hidup baru. Dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 18 mengatakan, "Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar." Perkara yang kedua yang akan kita pelajari melalui topik ini ialah kenapa manusia memerlukan keselamatan. Pada mulanya, manusia dicipta seturut dengan gambar Allah, seperti yang dikatakan dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26. Namun, seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 3 ayat 23, maka manusia telah terpisah dan jauh dari Allah, dan sangat mustahil bagi manusia untuk berdamai dengan Allah. Dengan itu, manusia harus memiliki keselamatan, karena jika manusia hidup dan mati dalam keadaan terpisah atau terputus hubungan dengan Allah, maka manusia akan masuk ke dalam kebinasaan kekal. Perkara yang ketiga
yang akan kita pelajari melalui topik ini ialah bagaimana memperoleh keselamatan. Allah telah menyediakan keselamatan yang indah dan utuh. Tapi keselamatan itu tidak dengan sendirinya terjadi dalam hidup manusia. Untuk mendapatkan keselamatan, setiap orang harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup secara pribadi. Yohanes pasal yang pertama ayat 12. Tidak ada jalan pintas untuk memperoleh keselamatan tanpa melalui Kristus. Yohanes 14 ayat 6. Semoga perkongsian ini memberkati saudara semua. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Amin.